Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, ketemu lagi kita di hari Minggu ini. Kita mau mulai ibadah sekolah Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah sekolah Minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kak Naftali. Silakan Kak. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan sehingga kami bisa beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian yang mengatakan bahwa kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, malah pujian dari hatiku hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Lagu temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Ini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, malah dari hatiku hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar lagu tentang 12 murid Yesus. Adik-adik pernah tahu nggak berapa murid Tuhan Yesus? Ya benar 12. Siapa saja? Kenal nggak? Kalau belum kenal, mari kita kenalan. Mari kita nyanyikan lagu ini, 12 murid Yesus. Tepuk tangan dong. Simon Petrus,
Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Lagi adik-adik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Siapa? 12 murid Yesus. Yeay. Itu tadi 12 murid Yesus. Jadi tadi kita belajar tentang 12 murid Yesus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yang saat ini baru tiduran, jangan dong. Mari kita duduk, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman nanti. Oke adik-adik, siap? Nah, kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Kunaikan Syukurku. Seperti fajar pagi hari, kasih-Mu seperti embun pagi hari, setia-Mu. Syukurku padamu buat kasih setiamu. Ku naikkan syukurku padamu buat berkat-Mu dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Adik-adik lebih sungguh lagi ya. Seperti fajar pagi hari, kasih-Mu seperti embun, seperti embun pagi hari, setiamu. Ku naikkan syukurku padamu buat kasih setiamu. Ku naikkan syukurku padamu buat berkat-Mu dalam hidupku. Ku naikkan syukurku padamu buat kasih setiamu. Ku naikkan syukurku padamu buat berkat-Mu dalam hidupku. Buat berkat-Mu dalam hidupku. Buat berkat-Mu dalam hidupku. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah bangunkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk kembali beribadah sekolah minggu Tuhan.
Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan menyaksikan drama tentang kisah Tuhan Yesus yang diambil dari Injil Matius. Yuk semua duduk yang manis dan kita saksikan bersama-sama. Setelah Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan di daerah Gadara, orang-orang mendesak Yesus untuk meninggalkan daerah itu. Maka Yesus naik ke perahu dan menyeberang. Kemudian ada orang-orang membawa seorang yang lumpuh terbaring di tempat tidurnya. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Beberapa ahli Taurat berkata dalam hati mereka, Dia menghujat Allah. Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Maka orang itu bangun lalu pulang. Orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa seperti itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut Yesus. Kemudian Yesus makan di rumah Matius dan datanglah banyak pemungut cukai dan berdosa. Mereka makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, dan bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus juga berbicara dan mengajarkan tentang hal berpuasa. Sementara Yesus berbicara, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah Yesus. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atas tubuhnya, maka dia akan hidup. Maka Yesus bangun dan mengikuti orang tersebut bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubah Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sejak saat itu, perempuan tersebut telah sembuh. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah tersebut, maka tampaklah para peniup seruling dan orang banyak yang sedang ribut. Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi orang banyak di situ menertawakan Yesus. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah ia. Maka tersiarlah kabar tentang hal tersebut ke seluruh daerah itu. Yesus meneruskan perjalanannya. Ada 2 orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, Kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta tersebut dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, Tuhan, kami percaya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka kedua mata orang tersebut terbuka. Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Setelah kedua orang buta itu sembuh dan keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan.
Setelah setan itu diusir, orang bisu tersebut dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak karena yang hal demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan itu. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak memiliki gembala. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir segala roh jahat serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang pada akhirnya mengkhianati Yesus. Wow, luar biasa ya adik-adik. Banyak sekali mujizat kesembuhan yang dilakukan Yesus. Dan masih banyak mujizat lain yang dilakukan Yesus loh. Hal ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah yang menjadi manusia. Orang-orang yang datang pada Yesus memiliki iman yang besar untuk disembuhkan. Sehingga mereka benar-benar menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Benar adik-adik, Yesus juga memanggil ke-12 orang untuk menjadi muridnya. Mereka diberi kuasa sehingga dapat melakukan mujizat juga. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui drama oleh kakak-kakak pendamping. Ajarkan kami Tuhan, agar kami juga memiliki iman yang besar dan percaya sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Kita katakan sama-sama, amin. Oke.